Nah, masukin aja. Seperti ini. Jadi ono tahu, salmon fish. Ini direbus dulu baru dimasak kuah. Dibuang airnya terus baru boleh dimasak ini. Miso. Kuahnya kayak gini ya. Oh. Seperti ini. Kenacai, jagung yang kecil-kecil sama terong. Video ini tidak dimulai dari awal ya. Aku masak mie sodang, nyonyaku minta kuah miso, pakai ikan salmon, pakai tahu. Terus ini ngerebus sayur, masaknya gampang banget karena masih ada kari. Jadi tuh antara bikin video apa ora, bikin video apa ora. Terus akhirnya aku bikin. Antara aku itu maju apa mundur, mundur apa maju kayak gitu. Ini sayur hijau nih, seperti ini. Ono kenacai, ono jagung imisun sama terong. Masak kuah miso ini gampang ya. Kita terakhir tambahin daun bawang. Bumbunya cuma miso, dikasih tahu, ikan salmon, air. Ini tapi dikasih non halal ya, jadi aku nggak boleh makan. Bentukannya kayak gini. Ano tahu. Nah, cantik dah. Ini kesukaannya nyonya aku ini, tulang salmon. Tulangin jepat-jepat. Nah, seperti ini. Karena bolak-balik diperingatno sama anak ibuku yang perempuan nggak boleh masak banyak-banyak, jadi aku tuh mau masak itu maju mundur, maju mundur, maju mundur, santai kayak gitu ya. Aku sebenarnya ya rada bingung, tapi ya piye meneh. Ini tuh rebung wis mateng ya, rebung dipotong-potong aja untuk salad. Mereka tuh healthy people, no. Tinggal sedikit kalau diambil, tinggal dikelopek kayak gini. Ini nggak ada rasa pahit sama sekali, rasanya manis ya. Satu icin itu harganya 180 NT per 600 gram. Jadi ya lumayan larang. Jadi yang tua-tua ini dibuang. Ini kalau dimasak lodeh apa dimasak sayur apa tuh enak Masya Allah pokoke. Apa tahu yuk ya urung jane. Kayak enak. Kita itu sebagai manusia ya, kadang itu mengingat mati ya. Kayak mau tidur kayak gitu, ya Allah. Nanti nenek mati itu apa ya tenan nenek akhirat. Kadang itu ya kayak gitu yang namanya manusia. Lah randu iman berarti awakmu yuk ya ora ngono. Kadang iku yo piye yo. Apa ya tenan. Wis mati piye. Tapi mati urip sing gawe ya sing kuwasa, ya pasrah isone. Komplain pucuknya tua. Ini seperti ini ya, biasanya nanti dimakan sama cocolan kecap asin seperti ini. Sebenarnya hari ini tuh aku disuruh numis gobis ya. Tapi kita tuh wortel satu helai pun nggak punya. Karena kemarin masak kari, semua wortelnya itu untuk kari.
Karena hari ini tuh ada kari, jadi kita masak sayuran itu nggak usah yang terlalu berasa. Karena ibaratnya sayur ditambah kari itu nanti rasa sayuran itu wes ketimpa sama kari itu pasti enak. Jadi ya wes gampang aja masak ya. Seperti ini, gampang banget. Gampang banget hari ini, rasa neko-neko. Masih ada non halal dikukus. Sederhana ya, kayak gini. Orang oleh masak oke-oke. Begini saja. Nah, jam 9. Jam 9 ya. Nah, yuk, malam-malam arep nyopo yuk. Sekarang jam 9 malam. Aku ya pekerjaan aku tuh mijitin nyonya lah, ngerikin nyonya lah, kakinya lah, kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan nganggur ya kita harus ibaratnya memberikan kenyamanan untuk nyonya. Katanya mau makan di luar. Nah, aku sama nyonyaku dikasih yang namanya kembang tahu sama bola-bola tales sama bola-bola ubi. Nah, bola-bola tales sama bola-bola ubi nyonyaku nggak mau makan, dikasih ke aku. Nah, nyonyaku tuh sukanya yang empuk-empuk kayak kacang-kacangan yang healthy. Kalau misalkan kayak gini kurang healthy, beliau kurang suka. Terus ini bagian aku juga mau tak makan. Nanti mau tak cobain kira-kira enak nggak. Aku dulu pernah dibeliin, enak banget ya. Nggak usah ada bola-bolanya. Kalau ini banyak bola-bola. Taruh sini ya. Nah, terima kasih untuk Cece ya. Kita kalau misalkan dikasih rezeki ya alhamdulillah, ini berarti rezeki dari Gusti Allah untuk kita. Misalkan nggak dapet ya nggak usah digetuni, itu berarti bukan rezeki kita. Nah, halo assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Ciayu. Semangat, akhirnya waktunya makan. Jadi ada bola-bola tales seperti ini, sama bola-bola ubi, sama kembang tahu. Kembang tahu ini banyak banget. Punya nyonya, taruh sini sampai ambir-ambir. Ambir-ambir. Bismillah. Ini adalah tocang ya, aku tuh eman-eman jiwaku. Bismillah. Manisnya tuh pas banget. Makan ini pasti kenyang banget. Bismillah. Seperti ini. Seger ini. Nah, minuman dari anak nyonya. Ini susu kedelai ya. Sari kedelai sama bola-bola ubi sama kembang tahu. Nah, bismillah. Nah, aku juga dapat ini. Nah, alhamdulillah ya Allah, waktunya makan. Pertama aku mau makan daging sapi. Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah pada dingin semua. Aku tuh makanan kalau nggak dipasrahin, yuk makan, no, itu nggak akan aku makan ya. Ini kayak malam hari baru ngomong ya, aku nggak tahu.
Nah, dalamnya itu ada jamur, daun bawang, sama bawang bombay. Ini harus dikasih bumbu ya. Kalau nggak dikasih bumbu kurang rasa. Rasanya itu bawang bombaynya manis, kerekut kayak seger banget, soalnya ada jamur yang putih-putih. Itu jamur apa? Nggak ngerti aku jamur apa. Nah, sekarang waktunya makan ini. Oh, banyak banget kayak gini. Oh. Bismillah. Ini rasanya tuh manisnya tuh nggak ada gitu loh. Sopan banget gitu loh. Rasa kedelainya itu wangi banget. Seger. Ini Thales punya. Oh, Thalesnya enak, nggak atos, wangi. Oh, ini lebih enak daripada yang aku beli. Kembang tahu. Enak banget. Aku ngomongnya pelan banget ya, mbokku nggak denger. Soalnya agak jauh. Ini kembang tahunya itu enak, tapi nggak seenak yang dulu. Yang dulu tuh lembut banget ya. Kalau ini tuh enak, tapi ya kerasa banget kedelainya. Tapi ya kayak yang levelnya di angka 80. Kayaknya kalau ini tuh handmade ya, kayak sokong buatan tangan gitu. Ini yang ubi. Dia tuh tepungnya nggak over sama sekali. Keren banget. Ternyata orang Taiwan itu sama aja, saling ngerasani satu sama lain. Jadi ibaratnya kalau kita punya teman banyak, geng banyak, itu nggak usah terlalu bangga. Karena di belakang kita itu saling ngomongin satu sama lain, itu pasti. Percaya. Makanya netral ya kayak aku. Diajak geng-gengan aku nggak mau ya. Apalagi geng sosialita. Ini yang bikin enak itu rasa sari kedelainya ya.
Manisnya pas, terus kerasa banget. Ubi-ubinya ini enak. Ini tuh menurut aku healthy punya ya, karena dari tepungnya, penambahan tepungnya itu kayak yang pas banget. Ini ditaruh kulkas nggak yang atas banget, biasa. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, pernah suatu ketika aku ditanya sama kakakku, ora kakak tenanan, kakak-kakaan. Yuk, kamu di situ punya geng-geng yang kayak gaul-gaul gitu apa ora yuk? Nggak punya kayak gitu. Nah, kenapa kok nggak punya? Kamu nggak ke klub-klub kayak gitu, ke tempat-tempat gaul kayak gitu yuk? Enggak. Hidupku mah biasa aja kayak gitu. Urip pisan kok, urip kok cuman ngono lho yuk, lempeng-lempeng ae. Sekali-kali yo ngombe barang, mendem-mendem barang neng diskotik. Wah. Hidup itu pilihan ya. Kalau aku tuh tipe manusia iki ora neko-neko. Lah gara-gara apa yuk? Awet cilik iki uripku susah. Tadi mentalku tuh nggak mental ke situ. Yang ada di otak aku itu bagaimana aku bisa bertumbuh menjadi positif dan aku bisa berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Terus aku bisa menggapai impianku. Di otakku ini cuman isinya tuh kayak yang aku pengen suatu saat nanti punya rumah sendiri, suatu saat nanti aku pengen beli sawah tetangga, suatu saat nanti aku pengen sukses, suatu saat nanti aku tidak perlu bersusah payah memikirkan yang namanya uang. Aku tidak perlu yang namanya takut kelaparan. Di otakku tuh cuman itu ya. Kalau mimpi-mimpi nih orang itu pengen terlihat cantik, pengen terlihat gaul, pengen terlihat ini, pengen terlihat itu. Kalau aku itu ya, pernah suatu ketika ya, setahun kebelakangan ini sebelum aku mengenal YouTube, kayak aku bangun tidur itu kayak aku mimpi. Aku tuh udah ada di kampung halaman dan aku nggak punya uang sama sekali. Suatu ketika teman aku datang ke rumah, bahkan untuk menyuguhkan bakso atau minuman itu aku nggak punya sama sekali. Aku kebingungan. Pas waktu itu di pikiran aku itu aku pengen berangkat lagi ke Taiwan. Apakah nasib aku bakalan seperti ini terus? Jadi di pikiran aku tuh aku gak diomong gaul yo rapopo, ora diomong wong ning Taiwan kok iso celonone kok iso dawa-dawa kok ngono sih gaul yo, celonone pendek-pendek lho. Kakiku ini ora cantik ya. Aku tuh malu. Jadi aku nggak mau, nggak neko-neko. Memang yang namanya baik sama orang itu tidak boleh pilih-pilih. Tapi yang namanya berteman itu aku memilih. Aku memilih pertemanan yang ibaratnya satu pemikiran. Aku tidak memiliki banyak teman, tidak. Lah nyopo yuk. Karena memang dari kecil itu, satu aku korban bully. Aku dibully ya karena fisik, ya salah satunya. Karena memang orang duwe itu salah satunya. Tapi aku nggak apa-apa. Aku bersyukur banget. Alhamdulillah ibaratnya ditunjukkan mana orang yang tulus, mana orang yang baik, mana orang yang sedeng-sedeng aja.
Itu bukan salah mereka, memang yang namanya manusia itu diciptakan dengan porsinya masing-masing. Ora popo, tak syukuri alhamdulillah. Apakah kamu pernah dikecewakan oleh teman-temanmu? Yuk pernah. Ibaratnya ya teman baik, tiba-tiba meninggalkan. Ditinggalkan, oh rapopo, aku rapopo, alhamdulillah. Ya terima kasih. Yang namanya hidup itu enggak yang, misalkan kita sekolah TK, kita punya teman baik banget, terus habis itu kita ke SD. Pasti teman TK gitu kalau berpisah jauh ya pasti kayak yang akan merenggang. Setelah kita SD ke SMP, kita melihat teman SD kita, ibaratnya itu tubruan di jalan aja kita nggak nyapa. Nanti setelah kita di SMP, kita lulus sekolah, pas lulus sekolah, wis kerja ya wis beda lagi. Ora apa-apa, tapi yang penting kita tidak saling musuhan lah, baik-baik aja lah. Aku tidak harus terlihat wah, karena memang aku tuh manusia yang teramat sangat sederhana. Dan aku mensyukuri apapun itu yang terjadi dan menimpa pada diriku. Jadi hari ini tuh membahasmu tema apa toh yuk? Temane karena ya yuk terlihat lugu, sederhana, dan ora gaul. Ora popo, alhamdulillah. Yang penting aku tidak merugikan orang lain. Aku berdiri di atas kakiku sendiri dengan segala impian aku. Jadi di otak aku ini, pikiran aku itu bukan kayak yang baju branded, tas branded, sepatu branded itu nggak ada. Yang ada di otakku ini adalah masa depanku. Aku menata masa depanku, ibaratnya aku tuh kelihatan di otakku. Suatu saat nanti aku pengen rumah yang kayak gini. Suatu saat nanti aku pengen punya sawah kayak gitu. Jadi di otakku ini aku isi dengan masa depanku yang cerah dan gemilang seperti itu. Edan no yuk, wong impian kok dadak dipikir-pikir, alah yuk gak ngerti ya. Setidaknya jangan takut untuk bermimpi, karena mimpi itu gratis. Kalau tidak bermimpi, bagaimana kita tahu apa tujuan hidup kita? Wah, ngomong apa toh yuk, aku yuk gak paham. Nah ya wes lah. Saya Yayu Cayo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, kontenku sederhana banget. Setiap hari yang di rumah, aku mendapatkan seorang majikan yang tidak membebaskan aku untuk pergi keluar. Ibaratnya ke pasar itu kalau misalkan ada keperluan, sekalian aku kayak yang oling-oling kayak gitu. Jadi kayak yang alhamdulillah tapi tak syukuri. Karena ibaratnya aku punya seorang orang tua. Orang tua yang mengekang aku. Seperti itu. Ya wis lah. Stay healthy, stay positive thinking. Selalu bersyukur. Bye-bye. Sarange.